Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Seperti biasa kita masuk ke segmen fakta di balik laga pekan ke-7, pertandingan antara Persita Tangerang lawan Persib Bandung yang kali ini digelarnya di Bali, di tempat netral. Nah, dengan digelarnya di tempat netral, apakah laga ini akan menguntungkan pihak tuan rumah Persita Tangerang atau justru menguntungkan pihak tim tamu Persib Bandung? Dan kita seperti biasa akan coba cari tahu dan juga bedah bagaimana jalannya pertandingan kali ini, ada apa yang terjadi di balik laga kali ini, dan seperti apa kinerja perangkat pertandingan yang kata orang wasitnya, mereka bilang, ya wasit bagus-bagus aja. Makanya kita coba akan terus meneliti bagaimana kinerja perangkat pertandingan di setiap pertandingan BRI Super League. Tapi seperti biasa ya, kalau memang ada hal-hal yang mungkin kurang tepat ataupun kelewat apa yang kami analisa atau kami bahas, silahkan saja tambahin di kolom komentar. Biar kita sama-sama nih menjadi, ya belajarlah bagaimana cara mengamati sebuah pertandingan sepak bola. Tapi seperti biasa juga, kalau saya udah ngomong begini, berarti saya minta dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah beberapa hal yang bisa saya amati dan juga kami pelajari dengan kami lihat di laga antara Persita Tangerang lawan Persib Bandung di pekan ke-7. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga antara Persita Tangerang melawan Persib Bandung. Adam Zibek. Oke, kami mohon maaf ya, soal Adam Zibek ini ternyata ditampilkan saat lawan Persita. Dan ternyata mungkin benar ya, Adam Zibek selama ini disimpan karena cedera ya. Kami secara gentle mengakui kesalahan kami. Aroma dua tim. Di Persita ada beberapa nama beraroma Persib seperti Mario Jardel, Ryuji Utama, dan tentu saja adalah Zalnando. Sementara di Persib ada Ahmad Jufrianto. Wasit Eko Saputro, ini pertama kalinya wasit asal Palembang ini memimpin laga Persita dan laga Persib juga ya. Musim ini baru tampil 2 kali pimpin pertandingan sebelum laga ini dengan mengeluarkan total 8 kartu kuning. Handsball di menit kelima, ini murni handsball loh ya. Dan betul, memang tepat keputusan wasit VAR menunjuk ini sebagai handsball karena memang ini murni handsball. Dan ini penalti keempat yang Persib dapatkan musim ini. Tapi memang menjadi penalti ketiga yang gagal dieksekusi oleh para pemain Persib loh ya. Kayaknya ini di latihan Persib harus dan kudu nih dilatih menendang penalti loh ya. Sebab beberapa algojo penalti kok selalu gagal ya. Kenapa nih? Ada apa dengan latihan Persib nih? Oke, ini kita bahas soal handsballnya Adam Zibek di menit 39. Ini patut diperdebatkan sebab dalam tayangan ulang ini posisi Adam ketika mengambil bola ataupun mendapatkan bola itu masih di dalam kotak penalti. Memang ketika dia mendarat, dia berada di luar kotak penalti. Itu pun dengan catatan Adam ini didorong oleh Alexa Andrejic. Entah kenapa wasit VAR nggak bilang ini didorong loh ya. Memang betul Adam ini jatuhnya tuh mendaratnya di luar kotak penalti. Tapi itu kan ada dorongan dari Alexa. Ini patut dipertanyakan juga nih. Dan memang kami perhatikan ya, di babak pertama ini wasit Eko Saputro ini kalau kami lihat lebih sedikit condong ke Persita. Contoh banget nih ya, ketika Sadir Ramdhani dilanggar oleh Mario Jardel dari belakang, itu kan pelanggaran tapi nggak dilihat pelanggaran. Dan juga ketika Ramon Tanque ini dianggap handsball, itu padahal nggak handsball. Kenapa nih wasit VAR nggak lihat gitu kan? Dan akhirnya apa? Javlon Gusenov mencetak gol perdananya musim ini. Dan ini kami bilang ya, berkali-kali kami bilang, hukum tak tertulis di dalam dunia sepak bola. Tim yang buang peluang akhirnya akan dihukum juga. Dan ini keempat kalinya Persib musim ini kebobolan terlebih dahulu. Ya cuma itu yang bisa kami perhatikan di babak pertama. Dan kalau bilang pemain-pemain yang nggak maksimal di babak pertama. Kalau di tubuh Persib itu ada Kakang Rudianto, Luciano Guaicochea, dan William Barros lo ya.
Sementara di Persita karena posisinya mereka bertahan, ya mereka aktif semua. Kita masuk ke babak kedua. Pertandingan masih sama ya. Persita dengan benteng pertahanan atau parkir pesawatnya yang kompak, dan juga Persib yang terus menggempur, tapi ya masih seolah-olah kebingungan. Akhirnya pertandingan ya seperti itu ya. Jadi berjalan sebelah aja sebenarnya, tapi ya tiba-tiba dikejutkan oleh gol Esal Sahrul di menit-menit injury time yang ini buat kami kill the game ya. Ya meskipun akhirnya Beckham Putra bisa mencetak gol hiburan di menit-menit injury time terakhir, tapi gol ini pun pasti akan dipertanyakan dan diperdebatkan, bahkan mungkin akan menjadi cemoohan. Karena gol ini dicetak di menit yang lewat dari injury time. Injury time-nya kan 6 menit, tapi itu dicetak di menit ke 99 atau 98 gitu kan. Oke, kemenangan dan kekalahan. Ini kemenangan ketiga beruntun Persita musim ini ya. Dan juga kemenangan kedua Persita sejak era Liga Indonesia atas Persib. Bagi Persib, ini kekalahan kedua musim ini ya. Yang artinya kekalahan kedua juga dari Persita Tangerang sejak era Liga Indonesia. Man of the match di laga ini kami pikir Igor Rodriguez dari Persita layak menjadi man of the match dengan save-save krusialnya. Oke, kita bahas secara pelan-pelan aja. Maaf lo ya, kalau kami selama pertandingan ini yang kebetulan kami ada di situ, kami tuh ketawa lo ya. Bukan ngetawain kekalahan Persib lo ya, bukan juga ngetawain cara main dari Persita atau Carlos Peña yang full bertahan atau mungkin parkir pesawat atau parkir benteng lo ya. Bukan, kami bukan ngetawain itu. Tapi kami ngetawain manajemen Persib yang selalu bilang ke kami itu, ah sok tahu lu. Padahal udah sering kami bilang dan ngasih pendapat, cari pelatih striker. Tapi selalu juga kami dibilang, sok tahu siapa lu. Dan sampai sekarang juga hal ini juga belum dilakukan sama manajemen Persib. Padahal apa yang kami analisa berdasarkan apa yang kami lihat selama 7 pertandingan di Liga Indonesia atau di Super League musim ini. Kemudian kami pun pernah bilang soal Luciano Goicoechea. Ada apa dengan Luciano Goicoechea? Kami pernah mengkritik Luciano, tapi kami kembali dihujat dengan kata-kata, "Noh lu lihat noh, Luciano bagus kan?" Dan bilangnya kami ini sok tahu soal Luciano. Tapi lihat dong progresnya selama 7 pertandingan atau 9 pertandingan bersama dengan ACL 2 juga. Bukan masalah dia nih gagal cetak penalti lo ya. Tapi selama dia ditampilkan berapa menit ya? 65 menit di laga ini pun nggak kelihatan progresnya atau kurang progresnya. Coba lihat saat tendangan penalti. Ini kan bola muntah. Ke depan dia tinggal tembak doang, tinggal contek doang. Kenapa dikolongin begitu? Kenapa? Apa ada aturan FIFA seperti itu? Nggak ada kan? Nih, kami jelasin aturan FIFA. Bola itu dilarang diambil lagi oleh penendang apabila bola itu kena mistar atau tiang gawang, bukan hasil tepisan kiper. Makanya patut dipertanyakan, ini ada apa dengan Luciano? Ini bola tinggal sontek doang. Kemudian kami pernah mengkritik soal Adam Zibek. Kami nggak pernah bilang loh ya Adam Zibek ini jelek. Secara pengalaman Adam Zibek ini luar biasa. Pernah bermain di klub-klub besar Eropa juga loh ya. Betul memang ini laga perdananya Adam Zibek. Jadi wajar kalau dia masih kikuk dan kaku loh ya. Tapi nggak sampai dengan kekalahan juga dong hasilnya. Musim lalu Kevin Reymendoza pun ketika debut bersama Persib dengan hasil Persib pun gagal menang. Jadi ya secara catatan, setahu kami ya, baru yang namanya Kosin Sintawecai, satu-satunya kiper asing Persib yang lakoni debut bersama Persib dengan hasil kemenangan. Sisanya hampir semua kiper-kiper asing Persib lakoni laga debut dengan gagal raih kemenangan. Makanya selalu kami bilang, kami tuh nggak pernah menjatuhkan atau ngejelekin soal Kevin atau ngejelekin soal Adam Zibek loh ya. Mereka kiper-kiper bagus juga. Cuma permasalahannya kalau untuk musim ini kan 11 pemain asing nih regulasinya. Apakah nggak lebih baik gitu kan slot kiper asing itu dikasihkan ke posisi lain, striker mungkin kan, kalau kiper ada Teja atau mungkin ngambil kiper lain yang lokal gitu mungkin, atau kiper naturalisasi juga nggak apa-apa, kayak siapa kemarin Sirus Margono mungkin kan ini mungkin lebih apa ya, jadi slot asingnya lebih kepake gitu untuk posisi yang lain. Nggak kelihatan sekarang punya 3 striker tapi deadlock terus, nggak ada apa ya kartu truf.
Kemudian soal lini depan juga ya, kami nggak tahu ya ini rekrutan siapa 3 striker di depan gitu. Kami nggak bilang mereka jelek, kami berkali-kali bilang striker Persib itu bagus-bagus semua loh ya. Cuma nggak ada yang ngasah aja. Cuma gini loh, di awal musim atau di pramusim mungkin Persib itu paling banyak loh ya tim yang digosipkan dengan pemain-pemain asing, seperti ada pemain bintang siapa, Lucas Piazon dan lain-lain gitu kan. Kenapa milihnya cuma Andre Jung gitu kan, yang ya mungkin orang juga nggak kenal siapa Andre Jung, apa karena murah atau gimana gitu. Tapi kan murah, tapi kalau begini terus ya mau gimana, akhirnya bikin kesal juga. Coba deh kalian perhatikan di laga ini, serangan Persib itu seolah-olah para pemain Persib kebingungan loh bagaimana caranya menusuk pertahanan Persita, dan seolah-olah tanpa pola dibandingkan dengan Persita Tangerang yang menggunakan sistem parkir bus. Tapi ketika mereka menyerang itu lebih efektif dan lebih membahayakan dibandingkan ketika Persib nyerang. Artinya apa? Ada beberapa hal yang bisa diamati atau beberapa hal yang jadi permasalahan. Kreativitas kurang, cara menyerang yang belum ketahuan bentuk dan polanya, seolah muter-muter kebingungan mau gimana tuh. Lini depan ketajamannya juga seperti tumpul. Lalu positioning atau cara membuka ruang pun ini juga kurang. Nah, semua kekurangan tadi itu sebenarnya itu tugas dari seorang pelatih striker. Itulah yang diasah pelatih striker dalam latihan. Tapi ketika kami memberikan pandangan ataupun saran atau usulan ini kepada pihak Persib, kami diejek habis-habisan sama pihak Persib. Arisia saha sok nyaho pisan soal Persib. Iya mah manajemen nu anyar, lain nu baheula, lain nu kamari. Sia hak meres saran. Ya udah, kami ya kalau lihat Persib kalah seperti ini ya cuma senyum-senyum aja. Yang penting kan kami udah ngasih saran, soal didengar atau enggak ya silakan sendiri, itu hak mereka juga. Dan apa yang kami sarankan itu kan seperti apa yang kami analisa, dan biasanya analisa kami itu kebanyakan tepat ya, bukan berarti kami ngerasa kami lebih jago loh dibandingkan Boyan Hodak. Di awal liga atau sebelum liga kita sama-sama pernah mendengar alasan pihak Persib cuci gudang. Katanya pemain-pemain lama itu fisiknya udah berkurang karena udah berumur, jadi nggak kuat atau nggak bisa nerapin strategi pragmatis atau serangan balik cepat khas andalan Boyan Hodak. Maka diambillah pemain-pemain sekarang yang lebih muda. Tapi lihat hasilnya, dengan pemain-pemain yang lebih muda dari musim kemarin, justru serangan atau strategi pragmatis Boyan Hodak sejauh ini tuh belum terlalu bisa diandalkan. Ya coba lihat di laga ini, ngegempur mah ngegempur, tapi penyelesaian akhirnya terus mau alasan apa lagi sekarang? Alasannya ini kan para pemain masih baru semua, jadi masih butuh adaptasi yang lebih lama. Oke, kami maklum kalau itu. Kami kan kelelahan harus away jauh dari Bandung ke Bali. Kami kan kelelahan harus jalani 2 kompetisi. JDT gimana tuh? Jalani 6 kompetisi tapi tetap tangguh tuh di semua turnamen. Jadi ya saran kami ya, ayolah evaluasi, dengarkan masukan dari luar. Jangan cuma mendengarkan masukan dari akun-akun yang dekat sama manajemen saat ini doang, yang belum tentu masukan dari mereka itu sejalan dengan apa yang terjadi di Persib saat ini. Tapi ya terserah manajemen Persib, kalau mereka lebih mendengarkan saran dari akun-akun yang lebih dekat dengan mereka ya silakan saja. Buat kami ya wes angel. Oke, jadi mungkin itu saja sedikit yang bisa saya amati, yang bisa saya pelajari, yang bisa saya lihat dan saya teliti di laga antara Persita Tangerang kontra Persib Bandung yang digelar di Bali di Stadion Iwayan Dipta. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang kurang atau enggak nih? Atau mungkin apa yang saya jelaskan ini kurang sesuai dengan pendapat kalian? Itu sah-sah saja ya, karena setiap manusia punya pendapat dan pandangannya masing-masing. Makanya kalau kalian punya ide ataupun juga pandangan tersendiri, silahkan saja tulis aja di kolom komentar, biar kita sama-sama mereview setiap pertandingan yang ada di BRI Super League. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia, Timnas Indonesia, dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan salam Rio Ria Sport, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.